Haleluya, puji Tuhan. Salam rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan. Suatu kebahagiaan tersendiri kalau kita bisa bertemu, itu semua karena anugerah Tuhan. Satu hal yang luar biasa ketika saya bisa bertemu dengan anak-anak muda dalam Kristus yang selalu setia di dalam iman pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus bangga pada diri kita sendiri karena Tuhan punya rencana yang indah dan luar biasa untuk kita, anak-anak muda. Berbicara tentang anak-anak muda, tidak akan pernah ada habis ceritanya. Anak-anak muda yang masih dalam perkembangan dan pertumbuhan, kita akan menghadapi banyak masalah dan pergumulan hidup. Anak muda adalah dinamis dan berada dalam masa-masa perubahan. Oleh sebab itu, banyak anak muda yang bingung dan stres ketika mereka harus mencari jati diri dan menentukan masa depannya. Masalah-masalah yang sering dihadapi anak muda adalah masalah pergaulan, pertemanan, mencari pekerjaan, dan pasangan hidup. Oleh sebab itu, saya akan memberikan solusi menghadapi tantangan hidup anak muda. Fokusnya adalah selalu ada jawaban dan pertolongan bagi orang-orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Hal ini mempunyai tujuan yaitu membentuk generasi muda yang militan, tangguh, punya iman yang teguh, dan tetap percaya pada Tuhan Yesus. Tidak sedikit anak muda Kristen yang akhirnya meninggalkan imannya soal pasangan hidup dan masalah pekerjaan. Contoh misalnya, ada seorang guru sekolah minggu perempuan yang masih muda akhirnya meninggalkan pelayanan dan iman Kristennya, pindah agama lain karena dia menikah dengan seorang pria beragama non-Kristen. Atau juga kita meninggalkan iman Kristen kita karena kita mendapat tawaran pekerjaan yang jabatannya tinggi. Oleh sebab itu, bagaimana solusinya bagi anak muda dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Kita akan membacanya di dalam Mazmur 119 ayat 9 yang berbunyi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Rekan-rekan, sahabat muda yang dikasihi Tuhan, Mazmur 119 ayat 9 ini ditulis oleh Daud yang memperhatikan hidup anak-anak muda pada waktu itu karena banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan berbuat dosa. Hal yang mencela adalah soal perzinahan atau free sex. Sebab Daud sendiri pernah jatuh dalam dosa perzinahan dengan Bathsheba, istri Uria, panglima perangnya, di dalam 2 Samuel pasal 11. Hidup anak muda rata-rata hidupnya sembrono dan mudah terpengaruh dengan gaya hidup anak muda non-Kristen yang suka mabuk-mabukan, minuman keras, tawuran, dan berbuat jahat. Oleh sebab itu, Daud menekankan pentingnya mempertahankan kelakuan hidup yang bersih atau kudus dengan menjaga kelakuan atau sikap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, dalam segala tingkah laku kita harus melakukan perintah firman Tuhan. Mengapa? Sebab ini adalah kunci atau solusi kita menghadapi tantangan atau kesulitan hidup kita sebagai anak muda. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang muda dapat menjaga hidupnya tak bercela kalau kita hidup menurut perintah-Mu. Jadi solusi dari semua permasalahan yang dihadapi anak muda tersebut kuncinya adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan atau hidup menurut perintah firman Tuhan. Kelihatannya sederhana namun tidak mudah untuk melakukannya. Butuh tekad dan kemauan yang kuat. Lalu di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita yang bisa memberikan terang dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengambil sikap dan keputusan yang benar. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Artinya, firman Tuhan itu berkuasa memberikan jawaban atas semua persoalan dan kebutuhan kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita itu bisa mungkin terjadi atas kehendak Tuhan. Syaratnya adalah percaya pada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Memang anak muda akan dihadapkan dengan tantangan
pekerjaan, identitas, diri, dan pasangan hidup atau jodoh. Tapi kita harus punya landasan iman yang kokoh sehingga tidak mudah putus asa ketika harus menghadapi masalah ini. Anak muda tidak mudah goyah dan tergiur dengan godaan meninggalkan iman Kristen ketika harus memilih pekerjaan atau pasangan hidup. Percayalah, ketika kita sungguh-sungguh, taat, dan setia pada Tuhan, Tuhan juga pasti akan memberkati atau menyediakan apa yang kita perlukan, termasuk jodoh dan pekerjaan. Ada banyak contoh di dalam Alkitab bahwa Tuhan sudah mengatur dan menyediakan baik pekerjaan maupun jodoh. Contoh yang pertama adalah Tuhan menyediakan pekerjaan bagi Yusuf di dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai ayat 43. Nanti teman-teman bisa membacanya sendiri. Perikop ini memang menceritakan Yusuf di Mesir diangkat sebagai penguasa kedua setelah Raja Firaun. Yusuf diberi kuasa untuk mengatur bahan makanan di Mesir saat kelimpahan dan saat kelaparan. Kalau kita pandang dari segi pekerjaan, bahwa ternyata Tuhan sudah menyiapkan Yusuf untuk tugas atau pekerjaan ini sekalipun jalannya tidak mudah dan harus mengalami penderitaan. Yusuf dianiaya saudara-saudaranya, dijual, dijadikan budak, difitnah dan masuk penjara. Tapi Yusuf tidak pernah mengeluh dan dia tetap setia pada imannya. Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang terbaik dalam hidupnya. Ini terbukti di dalam perkataannya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itu ada di Kejadian 50 ayat 20. Jadi di sini sangat jelas bahwa Allah sudah mempersiapkan Yusuf untuk memiliki pekerjaan atau jabatan yang tinggi. Demikian juga Tuhan pasti telah mempersiapkan suatu pekerjaan bagi kita. Saudara harus percayakan hal itu. Lalu contoh yang kedua, Tuhan menyediakan jodoh bagi Ishak di dalam Kejadian 4 pasal 42. Kisah ini menceritakan tentang Abraham menyuruh abdinya untuk mencarikan jodoh untuk Ishak, anaknya. Abdi Abraham yang bernama Eliezer percaya pada Tuhan dan berdoa minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan membuat berhasil mencarikan jodoh untuk Ishak. Singkat cerita, akhirnya Tuhan menjawab doanya dan Tuhan sudah menyediakan seorang gadis yang bernama Ribka untuk dijadikan jodoh bagi Ishak. Jadi dari dua kisah ini dapat kita simpulkan bahwa Tuhan telah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, asal kita percaya dan taat kepada Tuhan serta melakukan firman-Nya. Kesimpulan atau penutup, bagaimana dengan kehidupan kita anak muda yang sekarang ini? Jadi kita harus punya yang pertama, milikilah hidup yang taat dan setia melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan membuat berhasil apa yang menjadi cita-cita dan kebutuhan kita. Tuhan sebenarnya sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Masalahnya adalah apakah kita taat dan setia atau tidak. Di dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lalu yang kedua, jangan putus asa. Kita bersabar dalam mengikuti proses Tuhan dalam hidup kita, sebagaimana yang dialami Yusuf. Segala sesuatu pasti ada prosesnya, dan kita harus menjalaninya dengan taat dan bersyukur, serta percaya bahwa Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Lalu yang ketiga, kita tetap harus berusaha dan bertindak, tetapi harus sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita juga harus mengandalkan Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita pasti menerima yang baik. Puji Tuhan, percayai bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dan melakukan firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.